Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku belum ada. Ini ilmu nih, ini penting ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku yang ibu baca itu belum ada. Setelah Rasulullah meninggal, digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar. Ya, ketika digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar, Quran yang ibu punya sekarang itu juga belum ada. Quran masih ada di otak orang-orang yang menghafalnya, para hafiz dan hafizah. Oke? Setelah Abu Bakar meninggal, setelah Abu Bakar kemudian meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Belum ada Quran yang ibu baca, belum ada. Pada masa Utsman bin Affan lah, dia kan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Oke? Pada masa Utsman bin Affan lah punya ide lah Utsman bin Affan ini, gimana kalau Quran ini kita bukukan aja, karena Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian banyak orang-orang yang sudah penghafal Quran meninggal dalam peperangan. Ini daripada Quran musnah, yuk kita kumpulkan penghafal Quran, kita kumpulkan catatan-catatan mereka di pelepah kurma, di kulit unta, dikumpulkan yang ada di belakang tebing, dikumpulkan dalam daun-daun kering, terkumpullah, ditulis, dibantu oleh sahabat namanya Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran. Terjadilah Quran yang ibu baca sekarang, makanya namanya Mushaf Utsmani. Kenapa namanya Mushaf Utsmani? Karena itu muncul ide Utsman bin Affan yang membukukannya, bukan Rasulullah yang membukukannya. Untuk mengedit Al-Quran, coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Masa ada di dalam kitab itu tulisan orang yang udah cerai masih bisa masih bisa dipakai gitu, ditidurin. Itu ada di dalam surah apa? Kan geblek. Akhirnya jadi apa? Orang jadi memfitnah Nabi Muhammad, menganggap itu perbuatan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah menuliskan itu, tidak pernah mencontohkan itu. Kitab Al-Quran dibuat setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan mantunya Nabi Muhammad dibunuh ketika ada kitab Al-Quran. Maka sebenarnya yang menjadi dajjal bukanlah Abdurrahman bin Muljam, tapi adanya kitab. Kitab itulah dajjal. Justru karena kitab itulah manusia terjadi banyak percekcokan, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Bahkan di dalam kitab itu sendiri, saya pernah membaca, karena saya kan dulu mantan orang yang beragama Islam. Ada loh perintah membunuh, kan gila ini. Kitab Al-Quran itu adalah fitnah yang besar terhadap Tuhan, fitnah yang besar terhadap Nabi Muhammad. Banyak sekali ayat-ayat yang pelecehan pada Nabi Muhammad. Justru karena saya mencintai Nabi Muhammad, karena saya mencintai Nabi Muhammad, saya nggak rela Nabi Muhammad dipitnah oleh kitab Al-Quran. Karena banyak sekali isi dalam fitnah Al-Quran, di dalam Al-Quran itu fitnah kepada Nabi Muhammad. Masa istilah ada Nabi Muhammad menyelingkuhi istri orang, itu ada di dalam surat Al-Ahzab. Boleh meniduri wanita yang udah dicerai, kan gila. Boleh menikahi wanita di bawah usia haid, usia 9 tahun, 10 tahun, padahal itu nggak ada dalam kisahnya. Tapi ada di dalam kitab Al-Quran, kan jelas itu pelecehan. Jadi kitab Al-Quran itulah sumber fitnah dan sumber kebencian. Maka ketika Anda masih percaya bahwa itu adalah wahyu, Anda telah terbawa oleh fitnah dajjal. Ya, jadi fitnah dajjal itu bukanlah Abdurrahman bin Muljam, tapi adalah kitab Al-Quran. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kitab suci sumber fitnah dan kebencian. Kitab suci sumber fitnah dan kebencian.
Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam corona, kopi jeung rokona. Pernyataan saya dan judul-judul yang saya sampaikan di YouTube mungkin ini memancing kebencian dan kemarahan. Kenapa sih orang bisa benci? Karena orang cinta berlebihan. Kalau cinta saja nggak masalah, tapi kebencian itu ditimbulkan dari kecintaan yang berlebihan. Jadi kalau Anda mencintai ya jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan akibatnya menimbulkan kebencian. Salah satunya adalah ketika umat yang beragama Islam terlalu mencintai dan meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci. Makanya banyak sekali kebencian. Apalagi ketika saya nyatakan saya tidak beriman. Saya sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah kitab suci. Itu kan bukan kitab suci yang disucikan oleh Tuhan, tapi kitab suci yang disucikan oleh penganutnya. Kitab suci yang disucikan oleh mereka yang mempercayainya. Padahal, kalau kita melihat jejak sejarah, tidak ada seorang pun nabi, orang suci, dewa-dewa di zaman dulu yang menulis kitab. Maka jelas kitab bukanlah sesuatu yang ditulis nabi. Mana ada di zaman dulu nabi bawa kitab? Konyol. Yang bener aja. Bahkan Muhammad sendiri kan digelari Al-Quran yang berjalan. Al-Quran kan bukan kitab, Al-Quran itu membaca. Qoro'a yaqra'u, yang artinya membaca apa? Membaca diri. Iqra' kitabaka hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Membaca diri, bukan membaca kitab. Makanya Nabi Muhammad disebut Quran yang berjalan. Artinya, kitab sejati itu bukanlah yang ditulis. Kitab sejati itu bukanlah yang dibukukan, melainkan sesuatu yang dijalankan. Al-Quran yang berjalan itu adalah yang dijalankan, yang dilakukan. Orang ngapain juga dihafalin? Ibaratnya kitab itu kan petunjuk, hudan. Petunjuk, ngapain dihafalin petunjuk? Misalnya 250 km menuju Jakarta, untuk apa dihafalin? 250 km menuju Jakarta, diwiridin lagi. Nggak akan nyampe ke Jakarta. Satu-satunya jalan adalah melakukannya, menjalankannya, bukan menghafal. Ini kok kitab dihafalin? Udah jelas di dalamnya juga cuma dongeng. Kan itu cuma sesuatu yang ditulis setelah Nabi wafat, berarti kan dongeng. Sejarah lah itu. Sejarah ngapain dihafalin? Dongeng Musa begitu, dongeng misalnya Nuh begitu. Ngapain dihafalin? Manfaatnya apa buat dirimu sekarang? Yang lebih konyol lagi, dongeng dianggap wahyu. Wahyu itu bukan dongeng, bro. Itu kan cuma petunjuk, cuma sejarah supaya jadi hikmah saat ini. Kalau cuma dihafalin untuk apa? Nah, dulu dalam sejarah pun, yang namanya Nabi Muhammad itu nggak pakai kitab, nggak bawa kitab. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan, bukan tukang ngapalin kitab, bukan pembaca kitab. Bahkan Nabi Muhammad melarang umatnya untuk menjadi ahli kitab. Karena tragedi terbesar umat Islam itu setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika wahyu dikitabkan, maka itu bukan lagi wahyu. Akhirnya jadi sesuatu yang melahirkan konflik. Bahkan yang melahirkan korban dan pertumpahan darah. Yang pertama dibunuh saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah mantunya Nabi Muhammad. Istilahnya Nabi Muhammad punya anak, dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang yang menghafal kitab Al-Quran. Siapa? Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ketika kitab dibukukan menjadi kitab Al-Quran, disitulah terjadinya pertumpahan darah di dalam Islam. Jangankan dengan orang yang beda agama, dengan sesama agama Islam aja saling bermusuhan dan perang dan saling pertumpahan darah. Hanya karena apa? Hanya karena beda tafsir, hanya karena beda paham. Maka sumber perpecahan, kekacauan, dan saling bunuh itu adalah gara-gara kitab, gara-gara adanya kitab buku. Nah sekarang saya nggak setuju kalau misalnya ada calon gubernur di Bali, namanya siapa ya, Nyoman Giri, yang
menyetujui adanya pesantren di Bali. Walaupun saya bukan orang Bali, saya tidak setuju. Karena apa? Karena pesantren-pesantren Islam inilah yang melahirkan Ibnu Muljam, turunan dari Muljam. Karena yang membunuh mantunya Nabi Muhammad adalah penghafal Al-Quran, penghafal kitab. Sedangkan yang namanya pesantren Islam kebanyakan cuma ngapalin kitab, cuma ngapalin Al-Quran. Nggak ada gunanya. Orang ngapalin kitab malah jadi benci. Kenapa mereka benci terhadap ajaran lain? Kenapa mereka benci terhadap agama lain? Masalahnya itu diajarkan di dalam kitabnya. Itu ada di dalam Quran. Maka saya menyatakan kitab Al-Quran itu adalah hal yang pertama melahirkan fitnah, hal yang pertama melahirkan kebencian. Karena Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menulis kitab. Nabi Muhammad yang sebenarnya, kalau Anda benar-benar Islam mengikuti Nabi Muhammad, Anda seharusnya tidak percaya yang namanya kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran ditulis bukan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika kitab Al-Quran ditulis, melahirkan banyak pertumpahan darah dan konflik. Yang pertama dalam sejarah adalah Abdurrahman bin Muljam. Membunuh mantunya Nabi Muhammad, membunuh Ali bin Abi Thalib. Hanya karena apa? Hanya karena perbedaan tafsir, hanya karena perbedaan paham. Semua itu lahirnya dari mana? Dari kitab Al-Quran. Coba sekarang orang Islam, jangan dengan agama lain, dengan sesama agamanya saja, saling perang, saling bunuh. Semuanya sumbernya dari mana? Dari kitab Al-Quran. Jadi kalau Anda benar-benar memahami tentang pesan Tuhan, kitab Al-Quran itulah yang disebut dengan Dajjal. Fitnah Dajjal. Karena Nabi Muhammad nggak pernah menulis kitab. Tuhan nggak pernah menyuruh orang untuk menulis kitab. Tapi umat-umat Islam yang sekarang ada, kok mempercayai itu sebagai wahyu? Sejak kapan wahyu bisa dituliskan? Wahyu itu bukan tulisan, wahyu itu bukan kata-kata, wahyu itu adalah getaran ilham yang menyentuh jiwa. Dalam Hindu disebutnya Atman. Ketika seseorang dharma atau berserah diri, maka disitulah wahyu akan turun kepada diri, bukan berupa kata, tapi berupa getaran, berupa vibrasi. Nah, ketika dibuat kata-kata, itu kan jadi dongeng. Itu kan jadi konflik, akhirnya melahirkan banyak tafsir. Terjadilah perang. Pertamanya pembunuhan terjadi ketika wahyu dikitabkan. Ketika ada Quran, disitulah terjadinya pembunuhan pertama, yaitu dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib saat sholat subuh. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah mantunya Nabi Muhammad, yang menikahi anaknya Nabi Muhammad, dibunuh oleh orang yang menghafal kitab. Sedangkan pesantren-pesantren itu tujuannya cuma menghafal kitab. Tujuannya ngapalin kitab buat apa? Kitab itu kan ibaratnya petunjuk, ibaratnya menu cara membuat kue. Masa diapalin menu? Kapan jadi kuenya? Misalnya bikin pizza, terigu seperempat, telur 2, misalnya 4, diapalin doang, bisa nggak jadi kue? Seorang chef yang sudah benar-benar profesional tidak perlu menghafal menu. Kenapa? Dia udah jago, udah tahu komposisi sebuah makanan, udah tahu komposisi sebuah masakan, tidak perlu lagi yang namanya menghafal menu. Orang yang masih menghafal menu bukan chef, itu baru belajar masak. Orang yang masih menghafal kitab bukan Islam, itu baru mau belajar Islam. Jadi orang Islam yang sebenarnya sudah tidak lagi percaya kitab dan membaca kitab. Orang yang masih membaca kitab dan percaya kitab, orang yang baru belajar Islam, belum Islam. Karena Islam yang sebenarnya adalah dharma atau berserah diri. Nah sekarang kalau di Bali misalnya ada calon gubernur yang pengen mendirikan pesantren, konyol itu. Karena apa? Pesantren ini melahirkan Ibnu Muljam atau anak cucu Muljam yang nantinya apa? Akan terjadi banyak konflik keagamaan, akan terjadi banyak peperangan. Karena saat itu pun perang di dalam Islam dan kekacauan di dalam Islam pun terjadi ketika wahyu dikitabkan menjadi kitab Al-Quran. Disitulah terjadinya banyak perang, disitulah terjadinya banyak fitnah. Masa ada di dalam kitab itu tulisan orang yang udah cerai masih bisa masih bisa dipakai gitu, ditidurin? Itu ada di dalam surah apa? Kan geblek. Akhirnya jadi apa? Orang jadi memfitnah Nabi Muhammad, menganggap itu perbuatan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah menuliskan itu, tidak pernah mencontohkan itu. Kitab Al-Quran dibuat setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan mantunya Nabi Muhammad dibunuh ketika ada kitab Al-Quran. Maka sebenarnya yang menjadi Dajjal bukanlah Abdurrahman bin Muljam,
tapi adanya kitab. Kitab itulah Dajjal. Dan ketika ada ramalan di dalam Islam, nanti suatu saat akan muncul lagi Imam Mahdi dan Nabi Isa yang turun ke bumi. Yang membunuh fitnah Dajjal adalah orang yang mengajarkan budi dan kasih sayang dan untuk melarang orang mengimani kitab. Kalau Anda masih mengimani kitab, Anda bukan Islam. Karena orang Islam yang sebenarnya Islam, orang yang sebenarnya Dharma atau berserah diri, untuk apa merujuk sesuatu pada buku? Rossi misalnya, udah jago dalam balapan, udah jago dalam juara terus dalam balapan motor, nggak perlu kan baca buku panduan caranya bawa motor. Masa Rossi yang udah lihai, udah master balapan motor masih baca buku panduan bawa motor? Jadi jelas orang yang membaca kitab, menghafalkan kitab adalah orang yang baru belajar tentang bagaimana Islam, tapi dia belum Islam. Jadi sudah dipastikan orang yang percaya kitab adalah orang yang belum Islam, tapi mengaku dirinya Islam. Orang yang membaca kitab belum Islam, baru membaca panduan. Orang yang membaca misalnya kitab, itu sama saja seperti orang yang membaca menu cara membuat masakan. Berarti dia belum master chef, belum jadi chef yang sebenarnya. Karena chef sebenarnya nggak perlu buku. Karena master motor misalnya seperti Rossi, yang nggak perlu baca panduan cara membawa motor. Karena dia udah lihai dalam bawa motor. Orang yang sudah bertuhan nggak perlu baca-baca kitab. Justru karena kitab itulah manusia terjadi banyak percekcokan, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Bahkan di dalam kitab itu sendiri, saya pernah membaca, karena saya kan dulu mantan orang yang beragama Islam. Ada loh perintah membunuh, kan gila ini. Masa ada Tuhan memerintahkan membunuh? Itu dalam kitab Al-Quran ada. Kenapa orang Islam itu beringas-beringas dan sadis? Karena dia mempercayai kitab Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran ada perintahnya membunuh. Bunuhlah orang-orang kafir itu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan, tidak pernah ngomongin itu. Berarti siapa yang membuat kitab? Yang membuat kitab adalah Dajjal. Itu fitnah Dajjal. Yang membuat kitab adalah yang menjadikan orang-orang untuk tidak jadi Islam. Karena apa? Kitablah Anda menjadi murtad. Karena kitablah Anda sama sekali tidak Islam. Bahkan banyak sekali larangan-larangan. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi ahli kitab. Karena kalau kamu percaya kitab, kamu menjadi orang-orang yang kufur. Yang sebenarnya kufur bukan Hindu, bukan Kristen, bukan Buddha, tapi Anda yang percaya kitab dan masih membaca kitab. Apalagi kalau ada pesantren di Bali, saya paling tidak setuju. Saya meskipun bukan orang Bali, saya sangat mencintai Bali. Saya sangat benar-benar menjaga dan sangat ingin sekali ikut melestarikan budaya Bali. Karena apa? Bali masih tetap bertahan sampai saat ini karena masih menjalankan budaya dan masih menjalankan ajaran Sanatana Dharma. Tapi ketika Bali dimasukin orang-orang Islam, sekarang terjadi banyak cekcok pun ketika banyak orang Islam masuk ke Bali. Apalagi kalau Bali misalnya diperbolehkan untuk membuat pesantren, bahaya ini. Karena apa? Karena orang yang di pesantren itu ajarannya cuma ngapalin kitab, tapi tidak melaksanakannya. Contoh misalnya orang anadopatu minal iman, kebersihan daripada iman, ngapain diapalin? Tapi buang sampah sembarangan. Buat apa ngapalin? Menurut saya itu namanya apa disebutnya? Kalau sihir itu mantra. Mantranya pakai bahasa Arab lagi. Ngapalin mantra tapi nggak dilaksanakan. Udah gitu nggak ngerti lagi mantranya juga pakai bahasa Arab. Anadopatu minal iman, kebersihan daripada iman. Tapi di tempat pesantren, di tempat sekolah-sekolah Islam banyak sekali sampah. Padahal mereka yang menghafal anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, tapi mereka tidak mengerjakannya. Itulah contoh buruk dalam agama Islam. Kenapa? Karena Tuhan mereka kitab. Orang yang pasti percaya kepada kitab adalah orang yang tidak bertuhan sama sekali. Ya bagaimana enggak kitab dianggap Tuhan? Berarti kan orang tersebut tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan itu dibuat oleh manusia. Itulah yang disebut fitnah Dajjal. Nabi Isa yang kembali membunuh fitnah Dajjal adalah Nabi Isa yang mengajarkan budi, mengajarkan kasih sayang, dan menghindari dan melarang orang untuk tidak percaya kitab. Karena Islam hancur setelah kitab itu dibuat.
Itu terjadi pada Abdurrahman bin Muljam, menghafal kitab, menghafal hadis, tapi malah membunuh Ali bin Abi Thalib lagi sholat. Gara-gara apa? Gara-gara kitab, gara-gara tafsir. Masih Anda mempercayai kitab? Nah, kalau seandainya di Bali ada pesantren, maka pesantren itu akan mengajarkan dan mendoktrin anak-anaknya untuk menghafal kitab. Maka itu akan melahirkan generasi Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Maka generasi Abdurrahman bin Muljam disebutnya Ibnu Muljam. Itulah Dajjal yang sebenarnya. Bukan Ibnu Muljamnya, bukan Abdurrahman bin Muljamnya, tapi kitab Al-Qurannya. Kitab Al-Quran itu adalah fitnah yang besar terhadap Tuhan, fitnah yang besar terhadap Nabi Muhammad. Banyak sekali ayat-ayat yang pelecehan pada Nabi Muhammad. Justru karena saya mencintai Nabi Muhammad, karena saya mencintai Nabi Muhammad, saya nggak rela Nabi Muhammad difitnah oleh kitab Al-Quran. Karena banyak sekali isi dalam fitnah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu fitnah kepada Nabi Muhammad. Masa istilah ada Nabi Muhammad menyelingkuhi istri orang? Itu ada di dalam surat Al-Ahzab. Boleh meniduri wanita yang udah dicerai, kan gila. Boleh menikahi wanita di bawah usia head, usia 9 tahun, 10 tahun. Padahal itu nggak ada dalam kisahnya. Tapi ada di dalam kitab Al-Quran. Kan jelas itu pelecehan. Menurut saya justru yang disebut pelecehan, penghinaan dan penistaan adalah ketika Anda percaya kitab, maka itu adalah penistaan dan penghinaan terhadap agama, terhadap Islam. Karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan itu. Dan ketika ada anggota orang Bali misalnya, anggota DPR, calon DPR mengizinkan adanya pesantren, ini adalah pelecehan. Pelecehannya apa? Karena nanti akan muncul banyak fitnah, muncul banyak pertengkaran, muncul banyak permusuhan. Karena di dalam pesantren, saya pernah ngalamin pesantren, itu yang diajarkan cuman menghafal, tidak melaksanakan. Dan di dalamnya penuh dengan kebencian, terhadap beda agama benci. Jangankan beda agama, beda paham saja, beda tafsir, orang saling benci. Itulah permasalahan yang terjadi dalam Islam saat ini adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itulah sumber fitnah dan sumber kebencian. Maka ketika Anda masih percaya bahwa itu adalah wahyu, Anda telah terbawa oleh fitnah Dajjal. Ya, jadi fitnah Dajjal itu bukanlah Abdurrahman bin Muljam, tapi adalah kitab Al-Quran. Padahal dulu Nabi Muhammad tidak pernah menulis dan wahyu tidak bisa dikitabkan. Kan udah jelas wahyu tidak bisa dipelajari, wahyu tidak bisa dituliskan, wahyu tidak bisa dipahami. Bahkan ketika daun-daun ditulis tidak akan cukup untuk menuliskan wahyu. Berarti apa yang ditulis dan dibukukan bukanlah wahyu, tapi itu adalah sumber fitnah dan kebencian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan terus video-video berikutnya. Tapi jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.